Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Matematika Wajib. Untuk kali ini, untuk pertemuan daring kali ini, kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu program linier. Nah, untuk program linier ini nanti prinsipnya kita harus bisa menggambar sebuah garis lurus dan harus bisa menentukan daerah penyelesaiannya, atau dengan kata lain adalah bisa menentukan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, program linier ini kita pelajari dengan tujuannya adalah satu, misalnya setelah mempelajari nanti diharapkan antum semua bisa mampu mendeskripsikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Intinya bisa menceritakan, bisa menggambarkan pertidaksamaan linear dua variabel itu seperti apa gitu. Kemudian yang kedua yang diharapkan adalah mampu menentukan daerah penyelesaian, atau istilahnya nanti disingkat dengan DP gitu. Menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Dan yang ketiga itu mampu menentukan nilai fungsi optimum atau fungsi tujuan suatu daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini nanti kalau ada suatu soal program linier, misalnya ditanya berapa nilai maksimum atau keuntungan maksimum atau biaya minimum dan seterusnya, maka harus bisa menentukannya itu. Kemudian yang keempat, ini tujuan yang terakhir, yaitu mampu membuat model matematika dalam masalah program linier. Berarti nanti kalau ada soal cerita begitu, soal cerita, maka harus bisa menerjemahkan, bisa mengkonversi, bisa membuat model matematikanya atau sistem pertidaksamaannya seperti apa. Begitu yang harus kita pelajari. Tujuan kita belajar program linier ini. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ini semua, maka inti dari soal ini, program linier ini adalah yang saya sampaikan di awal, yaitu hanya menyelesaikan suatu sistem pertidaksamaan. Apa itu? Harus bisa menggambar garisnya, bisa menentukan daerah penyelesaiannya. Prinsipnya itu aja. Nah, untuk itu berarti kita harus tahu dulu bagaimana cara menggambar garis-garis lurus itu. Misal seperti ini sebagai materi prasarana. Nah, misal gini, ada persamaan garis lurus dan cara menggambarnya gimana. Berarti kalau ada persamaan garis, gambarnya gimana, prinsipnya begitu. Nah, misal ada garis Y sama dengan 0. Ini Y sama dengan kan garis ini, Y sama dengan 0 ini kalau kita gambar itu gimana. Atau mungkin nanti X sama dengan 0 itu kalau kita gambar bagaimana. Nah, ini sebenarnya Y sama dengan 0 itu artinya hanya sumbu X saja bahasanya. X sama dengan 0 itu sumbu Y sebenarnya. Nah, gimana menggambarnya? Berarti kan sudah tahu kalau istilah sumbu X sumbu Y itu. Nah, berarti gini, ada diagram kartesius, ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, gimana cara menggambarnya sekarang? Kalau Y sama dengan 0, Y sama dengan 0 itu kalau kita gambar garisnya, bahasa yang paling sederhana adalah gambarnya itu selalu gambarnya tidur. Gini kan, gambarnya begini, yang memotong sumbu Y sama dengan 0 itu. Y sama dengan 0 itu yang gambarnya berdiri, yang gambarnya berdiri. Y sama dengan Y sama dengan 0 yang tidur tadi, yang tidur berarti artinya sumbu X. Saya ulangi, Y sama dengan 0 itu sama artinya adalah sumbu X, seperti tadi yang saya ceritakan tadi. Berarti gambarnya apa? Hanya ini saja, Y sama dengan X ini aja gitu. Kalau kita gambar adalah, nah ini sumbu X. Nah, ini artinya Y sama dengan 0. Nah, siapa itu X sama dengan 0? Adalah sumbu Y. Gitu, berarti sumbu Y. Nah, inilah gambarnya. Saya pikir ini sederhana sekali. Saya ulang, Y sama dengan 0 artinya sumbu X. X sama dengan 0 artinya sumbu Y.
Nah, lanjut. Sekarang kalau Y sama dengan 6 misalnya, atau Y sama dengan 3, gimana cara gambarnya? Ini ada sumbu X, sumbu Y. Ingat seperti tadi Y, kalau Y itu pasti gambarnya gini. Gambarnya kan gini. Y sama dengan 6, artinya Y harus memotong di 6, di titik 6 gitu kan. Maka ini kalau kita gambar, nah misalnya di sini ada angka 6, maka gambarnya adalah hanya, nah inilah Y sama dengan 6. Y sama dengan 6. Kalau Y sama dengan min 3 berarti Y sama dengan min 3, di sini ada min 3, Y min 3. Nah gitu, inilah Y sama dengan 6. Nah kalau X sama dengan 3, artinya X nya itu berdiri, harus memotong di 3. Nah contoh gini, ada X nya 3, gambarnya adalah berdiri, maka ini adalah X sama dengan 3. Oke begini, untuk ini saya yakin tidak masalah. Lanjut saja, kita lanjut sekarang yang berkaitan dengan garis, tetap garis lurus. Misalnya sekarang sudah 2x plus y sama dengan 6. Gimana cara menggambarnya? Prinsipnya menggambar garis seperti pada waktu SMP dulu. Menggambar garis lurus sih intinya hanya menentukan titik potong sumbu X dan menentukan titik potong sumbu Y. Intinya hanya itu saja kan gitu sebenarnya. Nah, bagaimana ini menentukan titik potongnya? Nah, misal garisnya 2x plus Y sama dengan 6. Ini artinya apa? Kalau X-nya kita ganti 0 gitu aja, atau X-nya kita tutup, maka tinggal Y sama dengan 6. Artinya apa? Memotong sumbu Y. X-nya diganti 0, memotong sumbu Y. Y-nya diganti 0, memotong sumbu X gitu kan. Nah, ini saya tulis karena contoh X sama dengan 0, artinya ketemu nilai Y sama dengan 6. Artinya apa ini? Adalah memotong sumbu Y di 0,6. Terus gantian kebalikan, sekarang yang Y yang saya ganti 0 gitu. Artinya ini gambarnya ini berarti ini memotong sumbu Y di 0,6. Sekarang kalau gantian Y-nya yang saya ganti 0, Y saya ganti 0, artinya memotong sumbu X. Nah, maka di sini X ketemunya adalah 3, artinya 3,0. Nah, kalau kita gambar di diagram kartesius adalah 3 itu di sumbu X-nya. Nah, misalnya di situ ini 3. Nah, gambar yang dimaksud adalah titik potong kedua sumbu ini tadi kita hubungkan, maka inilah yang dimaksud garis 2x plus y sama dengan 6. 2x plus y sama dengan 6. Nah begini, ini untuk garis yang menggambar garis lurusnya seperti ini. Nah kita lanjut lagi, sekarang bagaimana cara menentukan sekarang yang saya balik. Kalau ini tadi kan kita garisnya, bagaimana cara menggambarnya. Nah sekarang bagaimana kalau diketahui garisnya, persamaannya bagaimana. Nah, ini misalnya ini, nah misalnya seperti ini. Nah ini, kalau ada garis memotong sumbu Y di A dan memotong sumbu X di B, maka persamaan garis ini tuh pasti bentuknya adalah justru kebalikannya. Yang memotong sumbu Y itu justru miliknya X, yang memotong sumbu X itu justru miliknya Y, dan sama dengan perkalian antara A, B. Begitu. Nah ini kalau saya gambarkan, nah ini A itu justru miliknya X, kemudian B ini justru miliknya Y, dan perkalian antara A kali B. Lah inilah garisnya. Berarti ini cara menentukan garisnya seperti ini. Nah untuk contohnya, misal ini contoh, oke sederhana aja. Nah misalnya ada garis yang memotong di sumbu Y di titik 0,4, memotong sumbu X di 5,0 misalnya, seperti itu. Maka gimana nih persamaan garisnya? Nah seperti tadi. Nah seperti tadi, pasti ada unsur X plus Y sama dengan titik-titik gitu kan. Yang memotong sumbu Y itu justru miliknya X. Nah itu kan.
Berarti itu 4 miliknya X dan 5 miliknya Y sama dengan 4 dikalikan 5. Nah ini kalau kita sederhanakan menjadi 4X plus 5Y sama dengan 20. Nah begini cara menentukannya. Kebalikan dari kalau tadi, kalau diketahui garisnya, gambarnya gimana, hanya memotong sumbu X sumbu Y atau X diganti 0, Y diganti 0 sehingga kita hubungkan. Nah sekarang dibalik, kalau ada sebuah garis memotong sumbu Y dan sumbu X diketahui garisnya bagaimana. Caranya seperti ini tadi, justru memotong sumbu Y justru miliknya X, memotong sumbu X miliknya Y, seperti ini. Nah ini mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, setelah ini baru prasyarat untuk garis-garisnya. Sekarang padahal arah kita itu adalah dalam program linear itu pertidaksamaannya. Maka di sini kita masalah pertidaksamaannya, linear dua variabel. Nah, bentuk umum dari pertidak linear itu seperti ini: A X plus B lebih kurang atau kurang dari dan seterusnya. Nah, sekarang yang arah langsung aja. Kalau pertidaksamaan tadi dalam program linear kan intinya kita menyelesaikan pertidaksamaan. Apa itu menyelesaikannya? Yaitu bisa membuat garisnya, bisa menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, maka di sini menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Contohnya, ini langsung contoh aja. Nah, misalnya gini, tentukan daerah penyelesaian dari 2X plus 3Y kurang dari 6. Kurang dari 6. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Berarti kita langkah pertama harus kita pertidaksamaan harus kita ubah dulu menjadi persamaan. Atau kita ubah dianggap sebuah garis dulu. Nah, ini kan pertidaksamaan. Maka ini kita ubah menjadi sama dengan dulu. Biar garis. Oke, berarti 2X plus 3Y sama dengan 6. Bagaimana menggambar ini? Nah, seperti tadi, berarti X kita ganti 0, maka Y ketemunya 2 gitu kan. Maka ini untuk biar saya buatkan tabelnya aja. Nah, X dan Y. Kalau X nya saya ganti 0, maka Y nya berarti 3Y sama dengan 6, berarti Y sama dengan 2. Nah, sehingga kita memberi perpotongannya di kalau Y nya kita ganti 0, X nya kita peroleh 2X sama dengan 6 berarti 3. Sehingga kita memperoleh titiknya adalah yang satu 0,2, yang satu 3,0. Begitu 0,2 sama 3,0. Nah, ini kedua titik potong ini tadi, ini memotong sumbu Y, ini memotong sumbu X, kita tempatkan pada diagram kartesiusnya. Maka di sini adalah 2 dan yang satunya ini adalah 3. Kemudian yang merupakan garis ini adalah kita titik potong ini kita hubungkan. Kita hubungkan saja. Nah, inilah garis Y sama dengan 2X plus 3Y sama dengan 6. Nah, untuk mengecek yang sekali lagi, ini kan garisnya, padahal yang dimintakan pertidaksamaan, kurang dari. Nah, kurang dari. Bagaimana menentukannya? Nah, ini kita bebas menentukan. Nah, ini kan terbagi menjadi dua daerah. Daerah yang terletak di sini, di bawah sini, sama terletak daerah yang di atas ini. Nah, ini kita ingin ngecek yang mana, terserah. Cek yang bawah silahkan, cek yang terletak di atas silahkan. Nah, ini lebih mudahnya saya pilih cek yang bawah ini aja, yang terletak di 00. 00 ini kita masukkan ke garis, ke fungsinya tadi, ke pertidaksamaannya. Ini hasilnya apa? Kita masukkan ke 2X plus 3Y 6. Ini benar atau tidak gitu. Kalau ini 0 X nya diganti 0, Y nya diganti 0 itu nanti benar, maka itu daerah penyelesaiannya. Kalau tidak berarti bukan daerah penyelesaiannya. Nah, ternyata di sini 0 tambah 0 kurang dari 6. Maka kita peroleh ini kan benar jadinya. Kan 0 kurang dari 6 benar. Nah, kalau benar berarti daerah penyelesaiannya adalah yang benar ini. Nah, nanti kalau kita ngeceknya di sini misalnya 4,0, masukkan saja salah. Nah, kalau salah berarti ini bukan daerah penyelesaiannya. Begitu, berarti memilih ngecek daerah terserah dimanapun boleh. Kalau dimasukkan itu benar pernyataannya, maka itu daerah penyelesaiannya.
Kalau salah itu bukan daerah penyelesaiannya. Begitu, berarti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang sini, yang diwakili ini tadi. Karena di sini ternyata benar. Nah, berarti di sini daerah penyelesaiannya. Begitu, nah ini daerah penyelesaiannya terletak di bawah garis ini. Nah, begini menentukan daerah penyelesaian dari sistem dari pertidaksamaan. Oke, untuk pembanding kita buatkan contoh yang kedua. Pahami. Nah, sekarang kalau garisnya ada dua, sekarang pertidaksamaannya ada dua. Berarti daerah penyelesaian itu adalah daerah yang memenuhi kedua-duanya, gitu kan. Kalau di asir ya terkena 2 kali asiran. Begitu ya. Nah, caranya sama seperti tadi. Misalnya kita kerjakan ini dianggap pertidaksamaan yang pertama. Misalnya ini 3x plus 2y lebih besar 12. Maka ini kalau kita buat garisnya menjadi 3x plus 2y sama dengan 12. Kita buat seperti tadi tabelnya, ini x ini y. Kalau x nya kita ganti 0, x kita ganti 0, maka y ketemunya 6. Ketemunya 6. Kemudian saya ganti kalau y nya yang 0, y nya yang saya ganti 0, maka x nya ketemunya adalah 3x sama dengan 12, berarti tinggal 4. Nah, berarti kita sudah punya titik potong 0,6 dan 4,0. Nah, ini kalau kita gambar dalam diagram kartesius, ini 6, memotong sumbu y dan memotong sumbu x nya adalah 4. Kita hubungkan garisnya. Nah, ini daerah penyelesaiannya di mana? Nah, gitu kan. Daerah penyelesaiannya di mana? Dengan cara yang sama seperti tadi, ini kan terbagi dua di sini sama sini. Ini ada 00 tadi ya, 00. Masukkan saja ke sini, bener enggak gitu. Berarti kalau 3 kali 0 ditambah 2 kali 0, apakah lebih besar 12? Oh, ternyata kan salah. 0 lebih besar 12 kan salah. Nah, kalau salah berarti di sini bukan daerah penyelesaiannya, berarti daerah penyelesaiannya adalah di sana. Nah, untuk ini, untuk mempermudah, maka ini yang saya asir adalah yang bukan daerah penyelesaian. Maka ini yang saya asir di sini yang daerah bukan daerah penyelesaiannya. Gitu ya, ini. Nah, inilah bukan daerah penyelesaiannya. Yang daerah penyelesaian yang tidak saya asir di sini. Ini daerah penyelesaiannya. Oke, lanjut garis pertidaksamaan yang kedua. X plus y lebih besar 5, maka garisnya adalah x plus y sama dengan 5. Sama, kita buat seperti tadi. Kita cari titik potongnya. Kalau x nya kita ganti 0, maka y ketemunya 5. Sebaliknya kalau y 0, x nya ketemunya 5. Sehingga kita mempunyai titik potong terhadap sumbu y 0,5, sumbu x nya adalah 5,0. Oke, kita gambarkan di diagram kartesius seperti ini. Nah, titik potong ini kita hubungkan. Nah, inilah garis yang kedua. X sama dengan 5. Lah, daerahnya di mana ini? X plus y lebih dari. Nah, seperti tadi. Ini kan terbagi dua, ke sana sama bawah ini. Sama aja kita pilih yang daerah sini. 0, 0, masukkan saja 0, 0. Bener enggak? 0 ditambah 0 lebih besar dari 5. Oh, ternyata di sini salah. Kalau salah berarti di sini bukan daerah penyelesaiannya. Maka yang saya asir yang bukan daerah penyelesaiannya. Berarti untuk daerah. Nah, berarti mana yang merupakan daerah penyelesaian keduanya ini? Yang merupakan garis yang daerah yang tidak terkena asiran sama sekali. Berarti di sini, gitu kan. Di sini. Maka daerah penyelesaiannya adalah di sini. Nah, yang tidak terkena asiran ini di sini ya, semuanya sini sana. Begitu untuk daerah, menentukan daerah penyelesaian. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Dan lebih lanjut lagi, ini nanti kita lanjut untuk program linier yang bagian kedua untuk prasyaratnya. Nanti dalam soalnya nanti aja setelah ini, yang penting teorinya dulu. Begitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan silahkan diperhatikan untuk video yang bagian kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.